Bapak-bapak beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah sekian lama kita semua bersepakat untuk menutup pintu rumah ibadat kita ataupun untuk menutup kapela dan rumah doa kita. Hari ini secara resmi kita bersama-sama kembali membuka pintu rumah Tuhan. Berjuta bahkan beribu kerinduan yang pernah ada di dalam hati dan diri kita saat ini mulai terpenuhi, walaupun dengan syarat dan prosedur tertentu. Tetapi sebagai orang beriman kita yakin dan percaya bahwa di tengah situasi dan kondisi apapun, Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu mengasihi dan mencintai kita. Karena sebagai manusia di dalam hidup dan keseharian kita mengingkari, menjauhkan diri atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita sekali lagi dengan penuh kerendahan hati datang kepadanya, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku berdosa dan berserah sekalian bahwa saya
mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk selalu bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami dengan perantaraan Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semua, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kuperlihatkan apabila orang tak percaya akan kepunahan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban
Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Bacaan dari surat Paulus pada jemaat di Roma. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih larang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga larang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah larang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang telah melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti larang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti larangnya. Biarkanlah keduanya itu tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu larang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk kamu bakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbung. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Mama, kakak adik, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus
suci yang kita dengarkan bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus melalui penginjil Matius memperdengarkan kepada kita kisah tentang seorang penabur, bahwa suatu waktu seorang datang menabur. Apa yang ia taburkan? Dalam Injil dikatakan dengan jelas bahwa ia menaburkan benih-benih gandum. Tetapi di luar dari rencana atau skenario, tiba-tiba ada yang bermaksud jahat untuk menghancurkan gandum-gandum yang telah ditanam dengan menabur lalang, sehingga salah bahwa ada lalang di antara gandum. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tanam sayur atau tanam yang lain juga, tiba-tiba muncul di antara tanaman itu rumput-rumput atau tanaman lain yang tidak kita inginkan. Mengangkat tokoh seorang penabur, bahwa ada yang menabur gandum, tetapi ada juga yang mengandung penabur lalang. Di sini kita bisa bersama-sama berefleksi, bagaimana saya di dalam kehidupan saya sehari-hari, entah itu di dalam rumah atau juga di tengah masyarakat, di dalam KUB, lingkungan ataupun stasiun kita. Apakah saya adalah orang yang menabur gandum dalam arti kebaikan, ataukah saya menjadi tokoh yang datang dan menabur lalang di antara gandum-gandum yang orang lain tanamkan? Apakah saya adalah pribadi-pribadi yang datang menaburkan kebaikan di dalam kehidupan, atau saya menjadi pokok atau sumber dari sebuah problema, atau pokok dari sumber sebuah masalah? Kita semua tentu tahu seperti apa diri kita, seperti apa tingkah laku kita, seperti apa hal yang kita lakukan. Jadi ini refleksi yang sangat menarik untuk kita. Dan lahan tempat menabur itu suatu tempat yang sangat menarik juga untuk kita bersama-sama refleksikan di dalam kehidupan kita, Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, bahwa selalu ada lalang di antara gandum. Berbicara soal pribadi manusia, tidak terlepas dari sisi minus malum, tidak terlepas dari sisi ada yang baik, tetapi juga ada yang kurang baik. Sebagai manusia, setiap orang punya kelebihan, tetapi juga syarat dengan kekurangan. Nah, panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani adalah sebuah pilihan atau sebuah tuntutan untuk mencabut lalang itu dari antara gandum-gandum di dalam kehidupan kita. Melalui segala karya, segala kerja, melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipanggil untuk memisahkan, mencabut lalang-lalang kehidupan kita, mencabut atau mengurangi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang merusak, dengan kembali mengembangkan gandum kita, agar gandum-gandum hidup kita, agar segala kebaikan yang ada di dalam diri kita dapat bertumbuh dan berkembang, sehingga pada akhirnya kita lihat secara bersama-sama Tuhan akan mengumpulkan kembali lalang-lalang itu pada suatu tempat, dan di sana akan dibakar. Sementara gandum-gandum itu akan dikumpulkan di dalam lumbung. Situasi bakar dan lumbung menggambarkan dua situasi yang berbeda dari akhir cerita seorang manusia. Kondisi pembakaran itu kadang secara teologis menggambarkan tentang situasi api neraka, situasi api penyucian.
sementara rumput adalah kumpulan dari sebuah kebaikan. Kemanakah hidup kita akan kita arahkan? Apakah kita mau membawanya ke dalam situasi pembakaran, ataukah kita mau mengarahkannya ke dalam lumbung kehidupan yang menghasilkan suatu kebahagiaan? Semuanya tergantung daripada kita semua. Umat beriman yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri secara bersama-sama kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya, aku percaya. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan berita, sehingga dapat membedakan gandum dan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Demikian ya Bapak, yang kami haturkan kehadirat-Mu, semuanya yang kami persembahkan bersama Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mendekati nomor berarti benar. Kami
bersama saudara kita yang mungkin belum berkesempatan bergabung bersama kita untuk merayakan Ekaristi ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai mereka. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ia Allah dalam Tuhan Kristus yang satu dan sempurna, telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan dari kami hamba-hamba-Mu, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan kebenaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau telah menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Purawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Dia menentangkan tangannya di kayu salib agar bangku maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita mengadakan doa syukur agung yang kedua, kita semua berdiri. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan keuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah memujudkan Dia dan mengurniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Demikian pula sudah berjamaah, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Vincentius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula ya Bapa, semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Kami berdoa bagi mereka yang pada hari ini kami doakan secara khusus. Kami juga ingat dalam doa-doa kami ya Bapa, semua
hadir di dalam keluarga dan lingkungan kami dapat menjadi gandum-gandum yang subur. Kasihilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang berbahagia, bersama para ratu dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun untuk perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni Ya Bapa, dalam kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi bagian kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami kemudian mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Hanya Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling berbagi damai tanpa melalui jabatan tangan. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tubuh Kristus. Mendekati nomor 26. Marilah ya Yesus. Imam.
Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami.
Serono. Sebenarnya sudah meluangkan waktu untuk merayakan Ekaristi hari Minggu biasa ke-16 di Katedral ini. Terima kasih banyak, Bu. Nanti sebentar mau pulang kalau kita akan bagaimana jaga-jaga atau menang-menang. Pak Mama, tiba-tiba di tengah kesibukan kita hari ini, Pak Mama Joki, ada dua fondasi hari ini. Biasanya pemakmum yang hadir di mewakili satu stasiun ini. Terima kasih Pak Mama yang sudah mau datang ke KPA ini merayakan Ekaristi, kemudian peristiwa yang lalu mengikuti protokol kesehatan, pakai dan lain-lain. Ada aneh, karena ada kepada new normal. Terima kasih banyak sudah dipimpin hari ini. Direktur, Mama yang sudah lalu, ada PMK yang dari kemarin sampai hari ini, saya itu sudah teman membantu saya. Juga ada 5 orang anak SD yang muda yang bantu saya kemarin sebelum sekolah sudah guru. Tiba-tiba untuk selanjutnya nanti bisa selanjutnya nanti kita dengar pembagian kapal dan kapal. Kemungkinan bulan 2 minggu lagi dan saya mengharapkan supaya bapak saya bisa lebih banyak datang, lebih banyak. Walaupun nanti ada yang berdiri di luar, kalau lagi banyak. Sekali lagi yo, tiba-tiba masuk kita. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih kita semua yang sudah datang di bulan ini. Terima kasih para penonton ini dalam perjalanan yang ada. Mohon maaf kalau seandainya ada hal yang kurang berkenan atau yang menyiksa kita semua juga. Saya kalau 1 jam lagi begini bisa nampak susah kemana. Jadi terima kasih, minta maaf. Kita bersatu dengan aturan dengan protokol yang ada. Jadi misa kali ini misa yang simbolik. Kita buka kembali pintu rumah ibadah kita. Jadi kita buka kembali. Semoga ini berpengaruh terhadap hati kita, membuka kembali hati kita. Biarkan sesuatu yang baru masuk, suatu hal yang baru yang segar kembali menjadi bagian dari hidup kita. Kita berdoa wabah ini cepat berlalu sehingga kita tidak punya normal lagi, kita sudah kembali kepada hidup yang normal. Jadi misa kita memang sudah dimulai, tapi masih dalam pantauan tim. Jadi ada orang kesehatan di sini juga, ada panitia. Nanti mereka akan mengevaluasi apakah sudah layak sesuai dengan protokol atau tidak. Tapi kalau dari tadi saya menjamin bahwa sudah sangat layak. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita mohon berdoa. Tuhan sertamu. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.